Sobat Daer, ketemu lagi di Event Channel 20 Juli 2006. Selamat bagi Anda penggemar sepak bola Spanyol, bukan Spanyol nyolong, tapi Spanyol beneran. Saya sapa dulu Cak Ro. Assalamualaikum Cak Ro, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Kabar baik, tapi pertama saya harus meminta maaf kepada subscriber kita, Cak. Namanya Hmm. Kulsum Sani. Dia menyatakan, Cak Jarod, ucapkan Assalamualaikum dong. Mungkin saya terlalu cepat, sehingga saya harus mengulangi dengan Assalamualaikum. Kemarin nih, koreksinya terima kasih. Terus ada Endang Balikpapan. Dia menyatakan, salam balik, kita salam balik bagi warga Kaltim. Terima kasih kepada Sobat Doder di seluruh Indonesia. Bukan begitu, Cak Jarod? Betul sekali. Dan nanti suatu saat kita mungkin bisa sepil satu-satu ya para penggemar kita, para subscriber kita, termasuk komen-komennya. Kalau ada yang perlu kita bahas, kita bahas. Kalau ada yang perlu kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Nah, ini apa yang menarik nih yang akan kita bahas pagi hari ini, Cak Jarod? Kita mampir dulu ke Piala Dunia, Cak. Bagaimana ini kan final antara Argentina dengan Spanyol itu identik dengan pertarungan antara Israel dengan Palestina. Kenapa gitu? Sebenarnya pasti tahu, Spanyol sejak awal itu mendukung kemerdekaan Palestina. Makanya kalau nonton nobar di Palestina, wah semuanya itu penggemar Spanyol. Adapun Cak PM Israel itu pendukung fanatik Argentina. Ya mohon maaf, kalau saya pribadi mendukung Spanyol kali ini, Cak. Iya, iya, dan itu secara demonstratif Netanyahu mendukung Argentina beberapa hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan final. Kalau saya kenapa mendukung Spanyol? Karena sesungguhnya yang sampai ke final ini bukan Argentina, seharusnya ya Mesir yang dicurangi oleh wasit yang secara terang benderang tidak ada pelanggaran, tapi kemudian dianggap pelanggaran dan golnya dianulir. Itu menyakitkan, dan sebagai rasa simpati saya terhadap Mesir, saya tidak akan menonton Argentina. Bahkan sampai final pun tidak akan menonton, dan ternyata doa banyak orang terkabul ya. Argentina tidak mampu menjadi juara dunia, Piala Dunia. Oke, ini nasibnya Argentina ini bisa menimpa Hotman Paris Hutapea. Bagaimana dia mengkriminalisasi wartawan terus membuat pernyataan yang tidak masuk akal. Ini ada tiga institusi, Cak. Ada forum Pemret dan juga dari Komisi 3 DPR maupun dari Gerindra. Sama-sama bahwa pernyataan Hotman Paris yang menyatakan pemeriksaan, penggerbekan mantan Jampitus harus seizin presiden. Ini adalah ngawurnya luar biasa. Bukan begitu, Cak Dono? Betul, kadang-kadang publik ini terpukau dan terpesona oleh aksi Hotman Paris. Sebetulnya kan modal dia itu dua, ngomong keras dan berani. Jadi karena ngomongnya keras, berani, seakan-akan semuanya benar, seakan-akan semua pintar seperti itu. Padahal tidak, sama saja dengan manusia yang lain, sama saja dengan pengacara yang lain. Tapi karena dia itu berani, demonstratif menunjukkan bahkan cincinnya yang bermiliar-miliar itu membuat orang terpesona, kadang-kadang melupakan substansi. Yang terlihat adalah bagaimana keharuan masyarakat melihat sepak terjang Hotman Paris, kemudian tidak melihat apa yang dibicarakan. Nah, berkaitan dengan pelecehan terhadap wartawan dan juga kasus Febri Adriansyah, satu yang harus kita catat adalah, ya, Hotman itu hanya akan membela kasus-kasus kakap. Kasus-kasus teri itu mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali, bahkan 3 tahun sekali, yang menyentuh perasaan publik. Misalnya ada nenek-nenek yang nyolong kayu di penjara, nah dia membela. Bukan dia mau menegakkan keadilan, dia sedang pansos, dia sedang pamer bahwa Hotman Paris peduli terhadap kasus yang menimpa orang kecil. Jadi jangan salah melihat sandiwara Hotman. Yang dia bela ya selalu kasus-kasus kakap. Kalau kasus-kasus yang remeh-temeh yang tidak ada uangnya, mana mau Hotman. Jadi kalaupun dia membela itu hanya kasuistis. Nah, sekali lagi, keberanian Hotman itu mengklaim sesuatu itu seakan-akan pendapat orang, berkaitan dengan terakhir seakan-akan ini pendapat presiden. Dalam persepsi dia mungkin kalau sudah menyebut nama presiden semuanya aman. Padahal itu justru menjatuhkan nama presiden sendiri. Presiden mungkin tidak mengatakan seperti itu berkaitan dengan
Kapolri harus izin kepada Presiden. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Gerindra itu tepat sekali. Kalau yang Pemret, forum Pemret gimana, Cak? Penjelasannya, Cak? Jadi Hmm. seperti press release menyebutkan ketuanya menyebutkan bahwa ini Hotman ini melanggar. Kenapa? Wartawan itu punya hak bertanya. Jangan dijawab seperti itu. Seperti yang Anda sebutkan kemarin. Kalau nggak mau menjawab ya cukup dengan no comment. Jangan menjustifikasi Anda nggak punya otak. Coba bayangkan. Kalau kita balik gimana? Pak Hotman, Anda sendiri nggak punya otak. Kenapa? Dia mengklaim bahwa pemeriksaan oleh Kapolri penyidik terhadap kliennya itu harus seizin presiden. Pakai otak di mana? Adakah pernah saya kemarin bilang gitu ya? Adakah aturan hukumnya? Tidak ada. Ya kalau mengikuti cara kerja Hotman nanti korupsi tidak akan ada yang pernah terbongkar karena semua harus seizin presiden dan presiden itu adalah manusia biasa. Jadi sudah benar sekali kalau tanpa izin itu memang harus karena kasus korupsi itu menjadi kesepakatan kita bersama itu menjadi itu adalah sebuah kejahatan luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Nggak perlu kulon nuwun, nggak perlu basa-basi, nggak perlu minta izin, nggak ada hubungan atasan bawahan. Yang berfungsi adalah profesionalitas dan fungsi dan tugas. Ketika tugas itu harus dijalankan dengan tegas ya, tidak jangan ada lagi orang yang keberatan, apalagi kalau itu klaim sepihak dan belum tentu klaim itu benar apa yang dikatakan Hotman. Jadi Hotman itu cara bertahannya dan cara menjaga namanya tetap trending atau tetap di atas atau tetap dianggap sebagai orang hebat, dia begitu. Kalau ditanya kira-kira pertanyaan itu merugikan sendiri atau dia merasa terdesak, dibalikkan dengan cara membunuh karakter. Kan itu sangat tidak profesional dan sangat tidak beradab cara-cara seperti itu. Jadi saudara ada 3 institusi yang hari ini kemarin itu menyatakan protes terhadap mengecam Hotman yaitu Forum Pembina Redaksi Gerindra dan juga Komisi DPR. Sama intinya bahwa saya bacakan merujuk pasal 33 ayat 1 KUHP ini ya, tindakan penggeledahan rumah oleh kepolisian hanya mewajibkan surat izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, bukan dari eksekutif atau presiden. Ada lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2009, seluruh prosedur birokrasi perizinan ke presiden atau pejabat negeri negara dinyatakan tidak berlaku jika berkaitan dengan tindak korupsi. Sampun jelas Pak Hotman? Artinya dengan adanya seperti itu semakin menelanjangi bahwa Hotman juga nggak paham hukum ternyata berkaitan dengan kasus-kasus korupsi disamakan dengan kasus biasa. Sudah jelas surat edaran Mahkamah Agung aturannya sudah seperti itu. Kenapa seakan-akan Hotman ini menjadi orang yang pintar, orang paling pintar dan paling benar dengan cara melecehkan wartawan yang sedang menggali pertanyaan. Jadi wartawan itu sekali lagi tugasnya adalah bertanya, memang bertanya untuk menggali sesuatu yang masih tersembunyi, sesuatu yang belum jelas, dan itu tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Masyarakat umum ada ewo, ada perasaan tidak enak, ada ketakutan untuk bertanya. Salah satu yang punya keberanian itu adalah wartawan dan itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, hak seperti ini kok dilecehkan oleh Hotman Paris ini, saya rasa Hotman harus minta maaf karena ini tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya wartawan yang saat itu bertanya, seluruh profesi wartawan tersinggung dengan cara Hotman menyampaikan cara Hotman menyampaikan pelecehannya terhadap profesi wartawan. Dan Dodo, Sobat daerah ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk benar-benar bersih, menegakkan aturan atau ya seperti law enforcement. Dalam kasus ini ada Jaksa Agung, ada Kapolri, dan juga sekaligus KPK. Coba dibenahi, ini momentum Pak Prabowo. Kalau ingin terpilih lagi, cukup 3 tahun ini, Kak. Ini lumayan, masih jauh. Ini saatnya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa jangan berpihak atau jangan menyembunyikan sesuatu apapun yang dilakukan oleh anak buahnya terhadap mantan Jampitsus. Monggo Cak Dodo, katanya Anda punya tulisan menarik tentang kasus ini ya. Ya, betul. Jadi sekali lagi pesan untuk Pak Prabowo syaratnya adalah harus cross-check terhadap informasi yang masuk kepada dirinya. Jangan ditelan mentah-mentah sehingga menimbulkan blunder. Banyak sekali blunder Pak Prabowo yang keluar adalah pernyataan-pernyataan yang justru melemahkan Presiden Prabowo sendiri karena mungkin
Pak Prabowo tidak meng-cross-check apa yang disampaikan oleh anak buah. Jadi kalau berkaitan dengan forum Pemret yang protes ini, ada juga media yang menulis editorial dengan sangat tegas dan keras, media trust editorialnya, dalam potongannya saya bacakan nih, Cak, karena ini Oh ya, menurut saya menarik sekali. Ya, Hotman kaya harta tetapi miskin adat. Lalu bagaimana dengan tingkah si pengacara papan atas ini, dalam tanda kutip ya, papan atas. Saat wartawan atau orang-orang yang sedang melakukan tugas mulia mencari kebenaran bertanya, Hotman justru menyemburkan kotoran dari mulutnya. Kamu punya otak enggak? Kalau kau bukan pengecut, tanyalah kepada Kapolri. Wahai Hotman, seberapa banyak pun cincin yang kau pakai, seberapa mahal pun tarif jasamu, itu tidak memberimu hak untuk menjadi arogan. Kau pikir dengan bahasa kasar itu kau terlihat hebat? Tidak, kau justru terlihat seperti preman berdasi yang kalap. Kamu bukan Israel, Bung. Ini Indonesia, tempat bahasa adalah cermin kualitas manusia. Kalau kau tidak bisa bicara seperti manusia terpelajar, jangan heran kalau orang meragukan kualitas argumentasi hukummu yang konon mahal itu. Bongkar kejahatan tapi jaga mulut. Kita mendukung penuh niatmu membongkar kebusukan Polri dalam kasus Febri Adriansyah. Kami ingin melihat bagaimana institusi kepolisian yang makin tak tahu diri itu dibongkar bobroknya. Kami ingin tahu kenapa penggeledahan dilakukan semena-mena, tetapi jangan pernah merasa bahwa keberanianmu membela klien membuatmu menjadi manusia suci yang boleh menghina profesi lain. Kejahatan institusi harus dilawan, tapi kesombongan individu juga harus disikat. Hotman, gunakan otakmu untuk memenangkan argumen hukum, bukan untuk menghina lawan bicaramu yang hanya mencari fakta. Jangan sampai niat baik membongkar kejahatan kepolisian tertutup oleh perilaku burukmu yang tidak lebih berkelas daripada pemaki di pinggir jalan. Rakyat tidak butuh pengacara yang bergaya bak penguasa. Rakyat butuh keadilan yang tajam, bukan makian yang kasar. Bongkar kejahatan Febri dan Polri, tapi tutup mulutmu, tapi tutup mulutmu yang kotor itu, Hotman. Jadi menurut Anda, apakah gaya preman Hotman Paris adalah memang dibutuhkan untuk melawan institusi yang arogan, ataukah itu hanya menunjukkan etika sang pengacara sendiri? Ditutup dengan itu, mantap sama Denet, yang dibacakan editorial yang luar biasa, cukup mewakili segala insan dan juga kalau Anda punya komentar, silakan komentar kita. Ada lagi Cak penutup barangkali bisa disampaikan? Cukup ya, kita cukup bahagia dengan kalahnya Argentina. Sebenarnya terima kasih ya. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.